Halo, halo guys, ketemu lagi di Lens Intuitions. Terima kasih untuk respon positif kamu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, memberikan kesan yang positif, doa-doa yang positif. Aku kembalikan semua doa baik itu untuk hidupmu. Semoga kita sama-sama mendapatkan keberhasilan kita, kebahagiaan kita, juga kesehatan yang paling penting ya teman-teman ya. Terima kasih banyaklah untuk energi positif yang kamu berikan kepada aku dan Lens Intuitions. Oke teman-teman, kali ini temanya adalah siapa sih yang simpan foto kamu? Ini bisa siapa saja ya hasilnya ya. Tebaran kartunya nanti bisa siapa saja, bisa saja nanti orang tua, teman lama kamu, sahabat kamu, mantan kamu, atau justru pasangan kamu saat ini. Gitu ya teman-teman. Pembacaan umum, jadi nggak akan cocok untuk kalian semua di luar sana, yang aku nggak tahu nanti seberapa banyak energinya yang bisa aku tarik. Jadi kalau memang nggak cocok, ya jangan dipaksakan teman-teman ya. Kalau memang energi kamu tidak terbaca, tidak sesuai dengan keadaan dan situasi kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu, ya sudah, enjoy aja, jangan marah-marah, jangan kecewa ya teman-teman ya. Anggap saja ya sudah, sesimpel, oh ini berarti bacaannya bukan untuk aku gitu ya teman-teman ya. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Aku akan bacakan secara random atau acak sesuai dengan intuisiku. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, baik kamu divine feminine maupun divine masculine. Energi dominan kamu kemana nih? Ya, baik kamu laki-laki maupun perempuan, kamu sudah menikah ataupun belum, masih sendiri, atau sudah punya pacar gitu ya teman-teman, bebas ya bacaannya ya. Pilih dengan intuisi seperti biasa, mana 3 pilihan kartu ini yang paling memanggil hatimu, paling menarik-narik matamu gitu ya. Pilihan 1, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Biasanya yang sesuai dengan intuisi kamu adalah yang pertama kali kamu lihat di antara 3 pilihan ini ya teman-teman. Sebutkan di dalam hatimu, siapa sih yang simpan fotomu? Ya, pilihan 1 kita mulai. Hai, pilihan 1. Kita buka karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, atau energi kamu ya. Kalau memang terbaca. Oke. Baik divine feminine maupun divine masculine. Kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas ya teman-teman. Siapa yang simpan fotomu? Ini bisa siapa saja, belum tentu ini orang yang berkaitan dalam kehidupan percintaan kamu ya teman-teman. Bisa saja nanti hasilnya orang tua, sahabat, teman lama, mantan kamu bahkan ya teman-teman ya. Oke. Pilihan 1, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, energi kamu. Ada Queen of Pentacles, ada The Magician, ada Two of Cups. Di sini ada banyak sekali yang sudah berkeluarga, sudah menjadi milik seseorang lah intinya ya, sudah menjadi milik seseorang, baik yang menikah maupun belum ya. Oke, energi kamu di sini, kamu lagi fokus dengan kisah cinta kamu, juga seimbang antara kisah cinta dan pekerjaan juga karir kamu ya. Kemandirian finansial kamu. Di sini aku lihat baik kamu divine feminine maupun maskulin, kamu punya karir, keuangan yang cukup baik, kamu punya finansial yang setidaknya bisa memenuhi kehidupan kamu dan keluargamu ya, dari Queen of Pentacles. Kamu sangat enjoy dengan pekerjaan kamu tipikal orang yang cenderung sabar dari Queen of Pentacles ya teman-teman. Tapi jujur aku lihat dari energi Queen of Pentacles di sini, kamu saat ini energinya lagi benar-benar keduniawian ya. Uang, karir, hal-hal yang sifatnya duniawi teman-teman ya. Fokus banget sama pekerjaan kamu gitu ya. Dari The Magician ya, mungkin kenapa kamu fokus banget dengan pekerjaan kamu saat ini? Sebenarnya cinta dan pekerjaan sih seimbang ya. Kenapa kamu fokus banget dengan pekerjaan kamu saat ini? Kayaknya ada sesuatu yang ingin kamu capai, ada sesuatu yang ingin kamu raih, entah apa itu ya, yang memerlukan tentu saja finansial gitu ya. Makanya kenapa kamu fokus banget sama karir kamu, meskipun memang dalam hal romansa juga ada, tapi memang tidak terlalu dipikirkan, tidak hilang-hilang banget, tapi memang tidak terlalu dipikirkan, jauh lebih memikirkan karir ya teman-teman. Dan mungkin pasangan kamu juga mengerti lah gitu, namanya orang butuh sesuatu, pengen sesuatu yang membutuhkan uang, ya harus fokus ke keuangan kamu gitu ya. Kamu fokuslah dengan sesuatu hal ini yang kamu inginkan ya. Seperti itu. Dari Two of Cups di sini energi kamu lagi saling cinta sama pasangan kamu. Kamu punya secara pertemanan juga, dari Two of Cups di sini kamu punya pertemanan yang cukup baik, cukup menerima kamu ya, baik pertemanan dalam pergaulan kamu, di dalam
karir kamu, pekerjaan kamu gitu ya. Misalnya kamu seorang businessman, businesswoman, kamu wira swasta, kamu punya lingkup pekerjaan yang orang-orangnya nih sangat mendukung kamu lah, sangat percaya sama kamu, dari Two of Cups ya teman-teman. Kalau secara percintaan kamu lagi romantis banget, lagi harmonis banget, lagi banyak pengertiannya, seperti tadi aku jelaskan ya. Fokus kamu saat ini benar-benar lagi di keuangan kamu, karena kamu menginginkan sesuatu dari The Magician. Menginginkan sesuatu ya mungkin kamu bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya teman-teman. Macam-macam di sini ya. Ada yang pengen beli ini, pengen beli itu, pengen jalan-jalan seperti itu ya, pengen membangun ini, pengen membangun itu. Ya seperti itu ya teman-teman. Ya banyak, tapi pasangan kamu nggak jealous sih, nggak cemburu. Maksudnya dengan kegiatan kamu nggak cemburu, nggak keberatan gitu ya. Karena kamu ini saling pengertian sih. Kamu memberi pengertian ke dia gitu ya tentang apa yang kamu fokuskan saat ini ya guys. Kamu di sini dari The Magician aku lihat kamu sebenarnya ahli manifestasi sih. Sebenarnya apapun yang kamu inginkan ya selama ini nih, apapun yang kamu inginkan tuh hampir semuanya kamu dapatkan sih dari The Magician. Kamu ahli manifestasi ya. Kamu punya tingkat imajinasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan siapapun ya. Seperti itulah ilustrasinya ya guys. Oke, pilihan satu, kita lihat siapa sih yang simpan foto kamu. Ini bisa siapa saja, belum tentu pasangan kamu aja ya teman-teman ya. Ini bisa simpan di mana aja sih ya, bisa simpan di galeri handphonenya dia, bisa di laptopnya dia, di komputer tempat kerjanya dia, dimanapun ya, atau dia pajang gitu di meja kerjanya dia ya, seperti itu ya. Siapa yang simpan fotomu? Four of Swords, Page of Pentacles, oke. Two of Swords, oke. Knight of Swords dan ada Five of Swords. Oke teman-teman, aku akan bacakan setiap tebaran kartunya jujur apa adanya. Nggak ada yang berlebihan aku jelasin dan tidak ada yang aku kurang-kurangi. Kamu harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Kalau nggak cocok dengan situasi kamu, dengan keadaan kamu, dengan harapan kamu, ya sudah. Jangan terlalu diambil hati, jangan baper ya guys. Di sini ada Four of Swords, ada Page of Pentacles, Two of Swords, Knight of Swords dan Five of Swords. Teman-teman, jujur aku lihat di sini dari kelima tebaran kartu ini, aku lihat banyak sekali energi mantan. Ya guys ya. Dari Four of Swords, ini energi mantan kamu yang masih sangat merindukan kamu. Sangat-sangat merindukan kamu, bahkan di sini ada energi doa dan meditasi yang dia panjatkan untuk kamu ya sebenarnya ya. Yang dia panjatkan untuk kamu belum tentu dia mau balikan sih, cuman dia seperti ingin menghilangkan perasaannya dia, perasaan cintanya dia sama kamu. Karena apa? Ya mencintai seseorang dalam diam itu kan nggak enak ya teman-teman rasanya, apalagi ini teman mantan gitu ya. Dia tahu kamu sudah punya pasangan, makanya dia diem-diem aja gitu ya. Dia diem-diem aja menyimpan perasaannya sama kamu, bahkan masih belum sanggup untuk mendelete atau menghapus foto kamu dari manapun itu, merobek, menghapus, membuang, membakar, apapun itulah judulnya. Dia masih punya foto kamu teman-teman. Dia masih sering merindukan kamu. Tapi ada juga beberapa yang bahkan berdoa untuk meminta sesuatu kepada pencipta, semoga jodoh, semoga bertemu lagi, semoga hubungan kamu bisa baik-baik kembali ya. Seperti itulah teman-teman, banyak yang dia doakan, banyak yang dia meditasikan teman-teman ya. Ini energi mantan dari Page of Pentacles di sini dan Two of Swords. Dia sering sekali memperhatikan kamu dari jauh ya teman-teman ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi di belakang sana ketika kamu sama dia berhubungan. Tapi hubungan ini sudah berakhir dari Knight of Swords ya. Banyak sekali energi kesedihan, Four of Swords, Knight of Swords. Energi kerinduan, energi kesedihan, energi penasaran ya teman-teman. Jujur di sini dia sering kepo sama kamu. Entah dia memperhatikan kamu dari jarak jauh itu melalui sosial media kah, nanya sama teman kamu, mungkin kamu punya circle pertemanan yang sama gitu ya teman-teman. Dan ada Five of Swords ya, dia sering banget sedikit kalau udah ngerasain kangen banget gitu, dia ngerasa sedikit depresi lah dari Five of Swords ya, 5 pedang di sini. Kayaknya memang dulu kamu punya banyak konflik ya sama dia, banyak sekali ketidakcocokan. Meskipun dia punya cinta, kamu punya cinta saat itu ya sama mantanmu ini, tapi namanya manusia, kita punya keegoisan, kita punya amarah gitu ya. Ya saat itu ketika konflik itu terjadi di antara kamu dengan mantanmu ini,
Di situ hanya ego yang berbicara gitu ya, antara kamu dan pasangan kamu ini, mantanmu ini dulu ya. Jadi ya meskipun cinta, dua-duanya ketutup deh tuh cinta itu gitu ya. Jadi banyak sekali ego di sini antara kamu dan mantanmu ini dulu ketika kalian bersama. Bukan hanya ego dari sisi dia, tapi kamu juga. Jadi ya terjadilah perpisahan ini ya teman-teman. Tapi ketika berpisah dia justru merasakan penyesalan. Four of Swords dan Knight of Swords ya. Dia banyak sekali bertanya kepada intuisinya dia, kepada hatinya dia, juga kepada logika gitu. Dia menyeimbangkan antara logika yang ada, dia berusaha untuk realistis lah, namanya mantan gitu, apalagi kamu sudah punya pasangan atau bahkan dia juga sudah punya pasangan gitu ya. Dan dia menyeimbangkan antara logika yang ada, logikanya yang dia punya, realita yang ada di depan mata, juga intuisinya dia. Sebenarnya dari Page of Pentacles di sini aku lihat beberapa dari kamu pernah sih dihubungi sama dia ya, pernah sih kamu tahu bahwa dia masih punya rasa sama kamu tahu bahwa dia bahkan menyimpan fotomu gitu ya. Beberapa dari kamu dia sudah jujur, dia jujur masih mencintai kamu ya, dari Page of Pentacles. Bahkan dia pernah memberikan sesuatu sama kamu, menyatakan sesuatu sama kamu, meskipun saat itu dia ragu apakah ketika dia menyatakan perasaannya sama kamu, kamu akan menerima dia. Apakah ketika dia menyatakan perasaannya sama kamu, hubungan ini akan baik-baik saja. Ada keraguan sih sebelum dia menyatakan itu. Beberapa dari kamu ya guys, ini mantanmu pernah menyatakan masih cinta, masih menyimpan foto dan sebagainya. Intinya masih punya perhatian lah sama kamu ya. Dan sebagian besarnya lagi dia menyimpan perasaan cinta itu dalam diam ya, dari Four of Swords. Dia banyak berdoa, dia banyak bermeditasi, dia banyak berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ya ada upaya dia untuk melupakan kamu lah ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu lagi siapa sih yang menyimpan fotomu. Ini energi mantan ya, dari 5 tebaran kartu ini. Kamu pernah banyak punya konflik sama dia nih, perbedaan ya karena ego antara kamu dengan dia gitu. Akhirnya saat ini hubungan kamu sudah berakhir, tapi dia menyadari ketika kamu lepas dari dia, apalagi ketika dia menyadari bahwa kamu sudah punya pasangan lagi, disitulah dia merasakan kehilangan ya. Dan dia belum bisa untuk menghapus kamu dari benaknya dia, dari hatinya dia gitu ya. Ya, Nine of Swords. Seperti tadi aku bilang ya teman-teman, dia sering overthinking, dia sering overthinking, dia sering merasakan depresi gitu ya. Kalau dia lagi kangen banget sama kamu, bahkan mimpi buruk ya, kamu tuh dibawa-bawa mimpi sama dia gitu ya. Dia pernah beberapa kali memimpikan kamu gitu ya teman-teman. Two of Wands ya, dia kepoin kamu, dia stalking kamu. Dia ini mantan kamu ini sangat pintar ya. Dia istilahnya sama teknologi nih ngerti banget gitu teman-teman ya. Dia ngerti banget nih, atau dia punya teman yang bisa dia ajak kerjasama untuk stalking kamu lah. Entah dari manapun itu ya, entah dari Twitter, apa Instagram, Facebook, apapun itu ya teman-teman. Intinya ini mantanmu pinter ya, pinter ngomong, dia punya otak yang sangat cerdas, dia punya dunia pertemanan yang cukup luas ya. Jadi dia kalau dia udah putus asa banget nih, kepoin kamu dari jauh gitu ya, dia sering cerita nih sama temannya dia ya, sering minta tolong nih, gimana nih caranya supaya cari tahu tentang dirimu ya tanpa kamu ketahui, seperti itu ya teman-teman. Tentu mungkin melalui internet ya teman-teman ya. Two of Cups ya, Hanging Man, oke. Dan Six of Coins, oke. Ya teman-teman, dari Nine of Swords, Two of Wands ya, seperti tadi dari tebaran 5 kartu yang di atas aku sudah ungkapkan, orang ini sering stalking kamu ya. Kelihatan dari Two of Wands, dia sering merindukan kamu, dia sering memanifestasikan hubungan kalian untuk kembali. Setidaknya ada maaf lah dari kamu untuk dia. Mungkin kamu pernah punya konflik banget sama dia ya, dia pernah menyakiti kamu banget gitu. Dia seperti memanifestasikan supaya kamu memaafkan dia. Banyaklah yang dia manifestasikan, banyak yang dia harapkan ya teman-teman ya. Dia sering berbicara dengan dirinya sendiri, kepada alam semesta, kepada pencipta gitu ya. Dari Four of Swords juga tadi udah kelihatan ya. Dari Nine of Swords di sini kadang-kadang kalau dia kangen banget sama kamu, dia bahkan dalam tidurnya dia tuh kamu kebawa mimpinya dia, tapi lebih ke mimpi buruk ya teman-teman ya, dari Nine of Swords ya. Ya seperti depresi lah gitu, sering nggak bisa tidur gitu ya teman-teman.
Oke, dari Two of Cups di sini aku lihat ya, ini adalah mantan kamu yang masih sangat mencintai kamu. Di sini juga ada energi Two of Cups ini adalah pasangan kamu ya, karena tadi dari energi juga aku lihat kamu rata-rata yang memilih pilihan pertama ini sudah punya pasangan, entah kamu sudah menikah, tunangan, atau belum gitu ya. Intinya kamu sudah punya pasangan dari Two of Cups ya. Ini yang jelas yang menyimpan foto kamu adalah pasangan kamu lah teman-teman ya. Kamu saling mencintai dari Two of Cups ini. Ya juga mantan kamu yang masih sangat mencintai kamu. Sebenarnya dia punya ketulusan. Sebenarnya jujur aku lihat dari Two of Cups, kalau kita bicara mantan, paling besar adalah energi mantan ya, pilihan satu ya, yang menyimpan fotomu. Sebenarnya dia punya ketulusan dalam cinta itu gitu ya. Dalam mencintai kamu dia punya ketulusan, tapi dia punya rasa takut dan keraguan-raguan untuk mendekati kamu lagi. Mungkin karena dia punya pasangan ya. Mungkin juga karena kamu punya pasangan. Banyak alasan ya teman-teman kenapa dia lebih memilih untuk berdiam diri saja. Dan sebagian kecilnya sudah ada yang menyatakan bahwa dia masih menyukai kamu, masih mencintai kamu, tapi kalau dari energi sepertinya kamu menolak. Ya, kamu cukup tahu aja lah kalau dia masih perhatian sama kamu, masih menyimpan fotomu, cukup tahu aja. Ya, kenapa kamu menolak dia ya karena mungkin kamu sudah punya pasangan. Banyak alasan ya kenapa kamu menolak dia ya teman-teman. Dari Six of Coins ya jelas. Ya, ini adalah seseorang yang sudah punya hubungan dengan orang lain, tapi dia masih punya perasaan sama kamu. Jadi kayak apa ya? Jadi orang ini mencintai dua orang, mencintai dirimu sebagai mantannya dan mencintai pasangannya yang saat ini. Itu kenapa di sini ada hanging man ya teman-teman, hangman ya. Jadi dia cukup menyimpan perasaannya dalam diam, gitu ya. Mantanmu ini, orang yang menyimpan fotomu ini adalah mantanmu teman-teman, tapi dia sudah punya pasangan. Ya, dia sudah punya pasangan, tapi dia tidak bisa membohongi hati kecilnya dia bahwa dia masih mencintai kamu. Ya, tapi dia juga tidak mau merusak hubungan kamu dengan pasanganmu yang sekarang. Begitupun dia tidak mau merusak hubungan dia saat ini. Dia cukup senang kok, dia cukup senang memperhatikan kamu dari jauh. Dia cukup senang diam-diam menyimpan foto kamu supaya nggak ketahuan sama kamu, supaya nggak ketahuan sama pasangannya mungkin gitu ya teman-teman. Di sini yang menyimpan foto kamu ini rata-rata orangnya pekerja keras ya, baik itu pasangan kamu maupun mantan kamu nih lebih banyak ya, dari Six of Coins dan ada Page of Pentacles. Dia pekerja keras, dia punya jiwa sosial yang cukup tinggi sebenarnya ya teman-teman. Orangnya cukup tegas. Ya tadi aku sudah jelaskan bahwa orangnya pintar ngomong gitu ya, cukup tegas dalam menyatakan sesuatu. Terutama bagi kamu yang mantanmu ini sudah mengatakan bahwa dia masih perhatian sama kamu, dia cukup jelas sih menjelaskannya sama kamu bahwa ya jujur dia masih mencintai kamu, seperti itu. Meskipun kamu menolak, dia nggak apa-apa, dia nggak baper, istilahnya seperti itu ya, dari Knight of Swords ya teman-teman ya. Tapi sebagian besarnya lagi mantanmu ini hanya bisa berdiam diri ya, karena mungkin menjaga perasaan pasangannya saat ini, juga menjaga perasaan dirimu dan pasanganmu saat ini ya. Dia cukup menjadi pencinta dalam diam lah, cukup jadi secret admirer-nya kamu nih, mantannya kamu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat yuk inisialnya dia atau inisialnya kamu ya, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia ya, yang menyimpan fotomu. Pilihan satu, universe please, yang menyimpan fotonya dia yang memilih pilihan satu. Oke, aku rapin dulu ya teman-teman. Oke, ini dia inisial yang menyimpan fotomu, atau bisa saja ini inisialnya kamu, nama panggilannya kamu. Mungkin huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu atau namanya dia ya guys. D, A, F, L, R, O, K, I, B, B, S, U, dan Z ya. Di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, dan Scorpio, Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, Virgo, Taurus, dan Capricorn ya teman-teman. Itu energi zodiaknya kamu, energi zodiaknya dia. Belum tentu zodiak kalian berdua ya, bisa saja hanya energi yang ada di dalam dirimu dan dirinya dia yang menyimpan fotomu. Oke guys, yang memilih pilihan satu, semoga cocok ya, semoga resonates. Bye bye. Hai, pilihan kedua, kita lihat energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu secara pribadi. Aku akan bacakan secara random, secara acak berdasarkan intuisiku ya guys. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Baik kamu divine feminin, kamu divine maskulin, kamu laki-laki maupun perempuan, bebas.
ya. Kamu tinggal sesuaikan aja lah. Kamu sudah menikah, kamu belum menikah, kamu masih benar-benar sendiri, ya bebas aja, ya. Kalau memang nggak cocok, tolong dimaklumi, karena aku nggak mungkin bisa menarik energi kalian semua di luar sana yang aku nggak tahu seberapa banyak energinya, ya teman-teman. Kalau memang nggak cocok, jangan dipaksakan, ya. Dan jangan kecewa, juga marah, juga baper, ya, jangan ya. Anggap saja bersikap dewasa dan bijak lah dalam menyikapi setiap tebaran kartunya, ya teman-teman. Kalau memang nggak cocok, ya sudah, anggap saja oh nggak cocok, ya sudah, gitu ya. Dewasa gitu ya. Oke, pilihan kedua energinya Four of Pentacles, oke. Ace of Pentacles, dan ada Nine of Wands. Aku akan bacakan setiap tebaran kartunya jujur apa adanya, nggak ada yang aku lebih-lebihin dan nggak ada yang aku kurang-kurangin ya guys. Oke, Four of Pentacles di sini dan ada Ace of Pentacles. Kamu kayaknya dan ada Nine of Wands. Di sini fokusnya lebih ke karir dan pekerjaan kamu ya. Kamu sebenarnya tipikal orang yang sangat kreatif dari Nine of Wands, agak keras kepala, ya, agak keras kepala karena di sini ada energi fire sign ya, Leo, Sagittarius dan Aries ya. Agak keras kepala, kalau udah maunya, kamu nggak pernah takut sama apapun, sama setiap orang yang menolak pendirian kamu, menolak keputusan kamu, menolak apapun dari kamu tipikal orang yang nggak pokoknya orang yang sanggup untuk mempertahankan diri sendiri ya. Jatuh bangun kamu nggak takut gitu ya. Tapi di sini pilihan kedua, aku lihat sih energi kamu sedang mempertahankan sesuatu ya. Mempertahankannya ya tadi sudah aku jelaskan ya, jatuh dan bangun nih, sudah babak belur lah istilahnya ya dari Nine of Wands. Tapi kamu tetap nggak kehilangan semangat untuk mempertahankan sesuatu ini. Aku lihat di sini karir, apapun jenis karir dan pekerjaan kamu, karena di sini aku lihat kamu ada yang businessman, businesswoman ya. Kamu berwira swasta lah intinya. Kamu orang yang nggak bisa dikontrol oleh orang lain gitu ya. Kamu lebih memilih menjadi wira swasta, tapi beberapa dari kamu juga bekerja di suatu perusahaan yang kamu merasa seperti terancam lah di tempat itu ya, dari Nine of Wands ya. Merasa banyak yang tidak menghargai kerja kamu di situ, tapi kamu nggak takut. Kamu merasa benar, kamu merasa mempertahankan sesuatu yang benar, jadi kamu nggak merasa takut meskipun banyak yang menolak kamu, meskipun banyak yang menghakimi kamu gitu ya. Di situasi kerja kamu nih kayaknya aku lihat beberapa dari kamu juga suatu hubungan, kamu mempertahankan suatu hubungan, apalagi kalau kamu yang sudah punya hubungan serius, dari Ace of Pentacles ya teman-teman ya. Di sini ya jujur aku lihat dari Nine of Wands, kamu seperti mempertahankan hubungan kamu yang sebenarnya cukup sulit ya, cukup sulit, entah dari pribadi kamu dengan pasangan kamu, entah memang ada penolakan dari pihak lain, pihak luar ya. Ini aku lihat hubungan kamu cukup berkomitmen, sudah ada yang menikah, jadi meskipun belum ada pernikahan, tapi sudah cukup lama ya hubungan kamu dari Four of Pentacles dan Ace of Pentacles. Sebenarnya aku lihat secara energi Nine of Wands ya teman-teman, kamu dari awal hubungan pun sebenarnya hubungannya banyak yang menolak ya. Tapi karena memang kamu punya cinta, kamu punya komitmen gitu ya, jadi meskipun banyak yang menolak, kamu tetap jalani sih hubungan itu gitu ya. Begitu pula dengan karir ya, kamu merasa kamu melakukan hal yang benar untuk hidupmu, untuk masa depanmu, untuk pekerjaanmu, kamu bekerja sesuai dengan sesuai dengan job desk-nya gitu, maksudnya sesuai dengan kewajiban kamu ya. Meskipun banyak yang ngejudge kamu, menghakimi kamu nggak takut seperti itu. Tapi memang kewalahan sih dari Nine of Wands, jujur aku lihat kamu sedikit kewalahan mempertahankan hubungan ini, mempertahankan karir kamu ini ya teman-teman. Kalau kamu misalnya businessman, businesswoman, di sini kamu sebenarnya enjoy dengan bisnis kamu senang banget dengan bisnis kamu, cuman memang mungkin kurang menghasilkan gitu ya. Tapi kamu tetap maju terus pantang mundur lah istilahnya, seperti itu ya teman-teman ya. Dalam hal hubungan juga kamu setidaknya sampai tebaran kartu ini aku baca teman-teman, setidaknya kamu masih berusaha untuk mempertahankan hubungan ini sih. Entah sampai kapan ya aku belum tahu, karena sampai detik ini kamu masih mempertahankan hubungan itu, masih mempertahankan pekerjaan dan karir kamu itu ya teman-teman ya. Kamu sebenarnya di sini secara karir kamu cukup baik lah gitu ya, secara keuangan kamu cukup baik meskipun tidak berlebihan dari Four of Pentacles. Kamu benar-benar tipikal orang yang bisa memanage keuangan kamu ya teman-temannya, mampu mengontrol keuangan kamu lah, keluar masuknya uang itu ya.
tipikal yang agak posesif sebagai pasangan. Kalau memang kita bicara tentang pasangan, kamu tipikal yang agak posesif ya gitu. Setia, cenderung setia sebenarnya secara karakteristik dan sifat kamu ya teman-teman. Oke, pilihan 1 kita buka. Siapa sih yang menyimpan fotomu ya? Ini belum tentu pasangan ya guys. Tergantung nanti tebaran kartunya siapa. Bisa saja orang tua, bisa saja sahabat sahabat kamu, bisa saja teman lama kamu, apapun itu nanti akan aku jelaskan ya. Tapi belum tentu pasangan ya yang menyimpan foto kamu. Menyimpan foto kamu ya mungkin di dompet gitu ya, mungkin memasang fotomu di meja kerjanya dia, mungkin masih ada di galeri handphonenya dia, dimanapun itulah ya. Pokoknya dia masih ada handphone, ada foto kamu lah gitu ya. Oke, Page of Swords. Oke. Page of Wands. Ini yang menyimpan fotomu ya. Page of Cups, page semua ya. Knight of Wands dan the Empress. Oke, dari Page of Swords, Page of Wands dan Page of Cups. Di sini ada energi muda, aku lihat ya. Orangnya mungkin lebih muda dari kamu secara usia, atau memang meskipun usianya tidak jauh dari kamu, tapi dia punya pembawaan yang sangat ceria, pembawaan yang masih kekanak-kanakan, humoris ya, dari Page of Wands gitu. Orangnya sangat percaya diri, banyak temannya, straight to the forward. Page of Swords di sini aku lihat orangnya sangat to the point gitu ya, sangat jujur. Dari Page of Cups di sini orangnya juga punya sifat yang bucin. Kalau sudah mencintai seseorang itu everything I do it for you lah pokoknya gitu. Apapun aku kasih untuk kamu gitu ya. Tapi kalau dia sudah sangat kecewa, kalau dia sudah bosen dengan pasangannya, tipenya Page of Cups ya teman-teman, ya dia dengan tega meninggalkan pasangannya. Itu jeleknya ya teman-teman ya. Karena di sini jujur aku lihat energinya muda ya teman-teman. Page of Swords di sini adalah orang yang lumayan sering stalking kamu, lumayan sering memperhatikan sosial media kamu, lumayan sering juga memperhatikan foto kamu yang dia simpan. Ya teman-teman ya, dari Page of Swords dan Page of Wands ya. Dia bahkan sering berkomunikasi atau mencurahkan perasaannya ini kepada temannya, karena dia punya banyak teman ya. Dari Page of Wands aku lihat ya, sebenarnya orangnya hangat gitu ya teman-teman. Pembawaannya tuh hangat, jadi sama siapa aja bisa berkumpul, berteman gitu ya teman-teman, bisa gampang deket lah orangnya gitu ya. Tapi jujur dari Page of Wands sisinya orangnya agak flirty, belum bisa berkomitmen gitu ya. Belum bisa berkomitmen bukan berarti tidak bisa berkomitmen ya guys. Dari Page of Wands namanya jiwanya masih muda, atau bahkan usianya ya di sini ya. Belum bisa berkomitmen, tapi dia punya ketertarikan yang sangat besar sama kamu. Orangnya agak flirty, agak genit, agak suka tebar pesona dari Page of Wands ya. Orangnya ceria, sangat jujur gitu ya dari Page of Swords. Bahkan kamu lumayan sering berkomunikasi sama orang ini. Meskipun orang ini ya lumayan sering, bukan setiap hari ya. Bahkan orang ini sering banget memperhatikan sosial media kamu ya guys ya. Ini jelas temen sih ya guys ya, tapi dia mencintai kamu dalam diam, meskipun di depan matanya kamu. Kalau di depan kamu dia seolah-olah nggak peduli sama kamu, hanya sebatas teman gitu ya. Jadi kayak menutupi perasaannya ya guys ya. Dari Page of Cups ya, dia tipenya seperti itu. Kalau sudah mencintai seseorang tuh semuanya dia akan berikan. Tapi kalau dia sudah merasa bosan dengan pasangannya, dengan orang yang dia cinta, dia akan tega meninggalkan orang ini. Dari Knight of Wands ya, dari Knight of Wands, belibet ya. Dari Knight of Wands aku lihat ya orangnya sangat flirty, belum bisa berkomitmen ya, seperti tadi aku jelaskan. Ada Page of Wands juga. Percaya diri, optimis, dia percaya bahwa dia banyak yang suka gitu ya. Ini tipe-tipenya dia nih ya. Orang yang menyimpan fotomu, tapi dia punya ketertarikan sangat besar sama kamu. Jujur aku yakin yang menonton videoku guys, yang memilih video kedua, kamu sudah dewasa ya. Ini ketertarikan secara seksual sama kamu ini sangat besar ya, dari Page of Wands dan Knight of Wands ya. Jangan sampai belibet lagi nih ya. Ini ketertarikan sama kamu sangat besar secara seksual ya guys, teman-teman. Ya di depan, kalau di depan kamu ini jelas teman ya, teman kerja, atau bahkan teman yang sering berkumpul sama kamu guys ya. Kamu kenal dia antara teman ke teman gitu ya.
Kamu lumayan sering jalan bareng sama orang ini. Ya, mungkin melepas jenuh ketika kalian bekerja gitu sehari-hari, beraktivitas gitu ya. Dia diam-diam sih menyimpan foto kamu, guys. Gitu ya. Dari The Empress aku lihat di sini yang menyimpan fotomu jelas adalah ada energi mama, orang tua ya, baik papa atau mama dari The Empress. Di sini juga ada energi pasangan, terutama bagi kamu yang punya hubungan cukup berkomitmen sama orang ini ya. Dia menyimpan fotomu, guys. Ini pasangan kamu ya, dari The Empress. Ada energi orang tua, papa atau mama, ada energi pasangan. Pasangan yang cukup berkomitmen sama kamu, sudah menikah atau bertunangan, atau hubungan kamu sudah cukup lama. Dari energi juga aku lihat tadi kan kamu punya hubungan cukup lama ya, guys, sama orang ini. Ya, jelas ini adalah orang yang mengasihi kamu ya, pasangan kamu atau orang tua kamu. Di sini dari energi The Empress, di sini juga ada energi teman di lingkungan pertemanan kamu, tapi kamu nggak tahu kalau dia menyimpan fotomu, karena di depan kamu dia seperti menutupi perasaannya. Entah kenapa dia menutupi perasaannya, mungkin karena kamu sudah punya pasangan, dia menyadari itu, atau bahkan dia punya pasangan. Karena apa? Energi ada Page dan Knight. Ya, di sini adalah orang yang sering tebar pesona lah, ya guys ya. Oke, kita cari tahu lagi. High Priestess, ya seperti tadi aku bilang ya, dia menutupi perasaannya. Fate atau Hierophant, ini pasangan kamu. Knight of Wands, ya Knight of Wands keluar lagi, guys. Queen of Swords, dan ada Eight of Coins. Dia pekerja keras, dia di lingkungan pekerjaan kamu, mungkin dia teman bisnis kamu, mungkin dia karyawan kamu. Kalau kamu seorang businessman, businesswoman ya, kamu berwira swasta, buka restoran, buka toko baju, apapun itu. Ya ini sebenarnya orangnya pekerja keras ya. Orangnya kalau udah kerja tuh fokus banget sama pekerjaannya dia gitu ya. Ya, dari Queen of Swords di sini orangnya sebenarnya pintar ngomong. Dia lumayan sering berkomunikasi sama kamu, guys. Dari Queen of Swords di sini orangnya sebenarnya straight to the forward. Kalau misalnya mungkin di sini kalau misalnya dia belum punya pasangan atau kamu belum punya pasangan, dia mungkin akan tegas ngomong kalau ya aku suka sama kamu, ya aku punya foto kamu, ya aku memperhatikan kamu, ya seperti itu. Tapi di sini aku lihat ada High Priestess, teman-teman. Ya, di sini ada High Priestess, dia mencintai kamu dalam diam, dia tertarik sama kamu dalam diam. Ya, guys. Tapi kalau aku lihat kok ya, beberapa dari kamu nih nanti suatu saat dia seperti menunggu waktu yang tepat ya, dari Eight of Coins. Dia seperti menunggu waktu yang tepat ini untuk menyatakan perasaannya sama kamu. Ya, mungkin mungkin dia saat ini lagi banyak mencari tahu tentang kamu. Dari Page of Swords ya, tadi aku lihat mencari tahu tentang kamu. Kira-kira bagaimana sih hubungan kamu dengan pasangan kamu? Bagaimana sih, apakah kamu sudah punya pasangan atau belum? Segala macamnya ya, guys. Tapi untuk beberapa saja dari kamu, dia akan menyatakan perasaannya sama kamu. Dari Queen of Swords dan Knight of Wands ya, teman-teman. Ya, seperti tadi aku jelaskan, dari Fate atau The Hierophant di sini, mereka yang menyimpan fotomu ini sudah punya hubungan cukup serius dengan orang lain, beberapanya ya. Makanya dia tidak bisa jujur ngomong sama kamu. Ya, kamu punya pasangan, dia punya pasangan. Tapi dia tidak bisa membohongi hati kecilnya dia bahwa dia punya ketertarikan sama kamu. Ya, dia punya ketertarikan, punya rasa suka, punya rasa cinta, ya ketertarikan lah, teman-teman. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa sama kamu. Dari High Priestess dan Fate. Ya, seperti aku jelaskan, dia menyimpan perasaannya. Dia bahkan menyimpan fotomu. Mungkin bukan di handphonenya dia ya. Mungkin kalau di handphone ya agak riskan gitu ya, ketahuan sama pasangannya mungkin gitu. Mungkin di laptop kantornya dia, ya dimanapun itu. Yang jelas aku lihat di sini dia menyimpan foto kamu secara diam-diam. Kamu nggak tahu, pasangannya nggak tahu. Bahkan teman-temannya dia nggak tahu. Gitu ya, teman-teman. Hanya orang-orang yang benar-benar dia percaya, misalnya sahabat karibnya dia gitu ya, yang cuman beberapa aja gitu ya, yang menurut dia bisa menyimpan rahasianya dia tentang perasaannya dia sama kamu gitu ya, teman-teman. Ya, itu dia yang menyimpan fotomu dalam diam ini. Yang menyimpan fotomu adalah orang-orang yang mencintai kamu dalam diam, karena memang keadaan ya, teman-teman ya, dia nggak mau mengecewakan pasangannya, dia juga nggak mau kamu ada apa-apa dengan pasangan kamu saat ini. Beberapa dari kamu juga yang menyimpan fotomu ini adalah orang yang memang punya ketertarikan secara seksual sangat besar sama kamu. Dia orangnya agak genit, suka tebar pesona, sebenarnya belum bisa berkomitmen ya, gitu. Sebenarnya belum, aku tidak bilang tidak, tapi dia belum.
ada di sini juga mencintai kamu dalam diam, sebenarnya dia masih mencari tahu tentang kamu. Bagaimana hubungan kamu dengan pasangan kamu, apakah kamu punya pasangan atau tidak, dan bla 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 dan bla 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 gitu ya. Intinya dia stalking kamu deh. Tapi beberapa dari kamu tadi sudah aku jelaskan, dia akan mendatangi kamu, dia akan mengatakan sesuatu sama kamu. Tentang keinginannya dia, tentang hasratnya dia, tentang cintanya dia sama kamu, ya teman-teman. Tapi entah apa yang dia tunggu. Dari 8 of coins ya, dari 8 koin dia lagi sambil kerja dia tetap fokus sama pekerjaannya dia teman-teman ya, karena orangnya memang pekerja keras gitu, tapi di sela-sela pekerjaannya dia dia sering stalking kamu ya gitu. Tapi kalau di depan kamu tuh dia seolah-olah tidak peduli sama kamu ya, as a friend aja gitu ya teman-teman ya. Oke, pilihan kedua kita lihat inisialnya ya, inisialnya dia yang menyimpan fotomu. Ini bisa saja inisialnya dia atau inisialnya kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia yang menyimpan fotomu ya, pilihan kedua. Oke. Oh, banyak sekali. Aku rapin dulu ya guys. Ya, ini dia inisialnya. M, M, W, Z, Y, B, F, O, C, G, I, D, X, D, A, E, C, L, D, dan R ya guys. Di sini aku lihat ada energi Taurus, Capricorn, dan Virgo, ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Apa lagi? Oke ya, ada Cancer, Scorpio, dan Pisces ya guys. Di sini orangnya cukup cukup religius ya, dari Faith atau Hierophant nih. Cukup religius orangnya, sebenarnya pembawaannya cukup tenang, cukup bijak gitu ya teman-teman. Maka banyak disukai oleh orang lain gitu. Dalam dunia pertemanan dia banyak yang suka deh gitu ya, banyak yang suka bergaul sama orang ini ya, friendly lah gitu ya. Pembawaannya hangat, mampu bergaul, mau bergaul dengan banyak kalangan gitu ya. Ini orangnya sangat aktif dalam pekerjaannya. Dari Knight of Wands aku lihat ya guys, orang ini yang menyimpan fotomu nih orangnya sangat aktif. Dia cenderung menyukai pekerjaan di luar ruangan dibandingkan di dalam ruangan. Jadi intensitas dia bekerja itu ya di dalam ruangan hanya sedikit gitu ya, hanya sebentar gitu ya. Lebih ke luar ruangan sih gitu ya. Orangnya sangat aktif, percaya diri. Mungkin dia secara fisik ya, dari Knight of Wands secara fisik tuh terlihat sangat prima, baik feminin maupun maskulin ya teman-teman. Prima, sehat, dia mementingkan kesehatannya dia, kebugaran tubuhnya dia secara ragawi ya guys gitu ya. Makanya banyak yang suka nih lawan jenis dari Knight of Wands teman-teman ya, seperti itu. Oke, pilihan kedua itu dia yang menyimpan fotomu. Semoga cocok ya, semoga resonate ya. Ini ada pasangan menikah ya, ada beberapa dari kamu yang pilihan kedua ini sudah menikah ya guys, dari Faith dan di Empress. Semoga cocok. Bye bye. Halo, pilihan ketiga, pilihan terakhir, kita buka energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apapun yang ada di dalam diri kamu secara pribadi. Baik kamu divine feminin maupun divine maskulin, energi dominan kamu kemana gitu ya, hanya kamu yang tahu guys. Mau kamu laki-laki, perempuan, kamu sudah menikah maupun belum, bebas. Kalau memang tidak terbaca energinya, tebaran kartunya jangan dipaksakan, itu berarti tidak cocok sama kamu ya guys, kalau memang nggak terbaca. Aku akan bacakan tebaran kartunya, itu secara random atau acak, berdasarkan intuisiku. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau memang nggak sesuai dengan harapan kamu, dengan kondisi kamu, ya sudah, berarti ini bacaannya belum untuk kamu. Ya teman-teman, jangan dibawa perasaan, jangan terlalu kecewa, jangan marah-marah. Ya, anggap aja kalau memang nggak cocok sama kamu, hasil bacaannya ya sudah, oh berarti nggak cocok nih sama aku, ya sudah gitu. Bersikap dewasa dan bijaksana ya teman-teman ya. Oke, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, energi kamu saat ini. Wheel of Fortune, Two of Pentacles, oke. Seven of Pentacles, oke. Duit. kerjaan, karir, dan duit ya. Keseimbangan secara finansial. Di sini Wheel of Fortune. Ya, dari tebaran kartu ini kamu seperti sedang memikirkan sesuatu guys. Dari Seven of Pentacles, 7 koin ya. Menimbang-nimbang tentang sesuatu. Dari Two of Pentacles juga. Ya, mungkin kamu menimbang-nimbang apakah kamu tetap stay di tempat kamu bekerja saat ini, apakah kamu tetap bertahan di tempat kamu bekerja saat ini, bertahan dengan karir kamu saat ini. Ya, banyak yang kamu pikirkan dalam hal pekerjaan dan karir kamu ya teman-teman ya.
bukan berarti kamu pemalas, tidak, tapi justru kamu ingin berkembang lagi. Tapi gimana nih caranya gitu ya, teman-teman? Dari Wheel of Fortune di sini dan ada Two of Pentacles. Kamu juga sedang memikirkan mungkin kamu lagi dapat tawaran pekerjaan yang secara penghasilan jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, tapi yang membuat kamu ragu-ragu di sini dan banyak berpikir tentunya ya, teman-teman, dari Seven of Pentacles ya. Ini mungkin domisilinya jauh ya, jauh harus menjauhkan kamu dari keluarga kamu, pasangan kamu, orang tua kamu, siapapun itu ya. Intinya pendapatannya lumayan lebih besar dibandingkan sebelumnya dari Wheel of Fortune ya, teman-teman. Ini pendapatan yang sangat besar. Tapi yang membuat kamu bimbang adalah letaknya, domisilinya. Ya, domisili tempat tawaran ini. Mungkin luar kota, luar negeri, yang benar-benar harus yang benar-benar harus menjauhkan kamu dari orang-orang yang kamu sayangi. Gitu ya, teman-teman. Kamu harus berpindah tempat lah, intinya seperti itu ya. Di sini beberapa dari kamu aku lihat yang memilih pilihan ketiga, kamu ada yang seorang businesswoman ya, kamu berwira swasta ya, dari Seven of Pentacles. Kamu lagi ragu-ragu nih ya, khususnya bagi kamu yang berwira swasta ya, bekerja sendiri gitu ya. Kamu lagi ragu-ragu, kamu tetap menjalankan bisnis ini, karir ini, usaha ini, atau kamu beralih profesi ya. Kamu lagi bimbang ya guys. Di sini Two of Pentacles, kamu lagi berusaha lagi berusaha sabar untuk menunggu hasil pekerjaan kamu selama ini, terutama bagi kamu seorang businesswoman berwira swasta ya, teman-teman ya. Kamu lagi bimbang gitu ya. Mungkin yang membuat kamu bimbang juga salah satunya adalah kamu lagi bisnis, kamu lagi enjoy dengan usaha kamu saat ini, tapi kok agak lama ya hasilnya. Nah, di sisi lain kamu dapat tawaran pekerjaan ya, teman-teman, yang mungkin sangat menjanjikan penghasilannya, gajinya gitu ya, teman-teman. Nah, itu yang membuat kamu bimbang. Banyak sekali kebimbangan ya yang memilih pilihan kedua nih, terutama dalam hal pekerjaan, karir kamu ya, teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Yang pilihan ketiga ini kamu lagi banyak bimbang sih, lagi memikirkan sesuatu ya, bingung memutuskan di antara dua hal gitu ya, terutama dalam hal karir, financial things kamu, keuangan kamu, seperti itu ya. Tadi sudah aku jelaskan satu persatu ya guys kondisinya. Kalau secara karakteristik dan sifat sih aku lihat di sini kamu cenderung orang yang sangat sabar ya, teman-teman ya, dari Seven of Pentacles di sini. Karakteristik dan sifat kamu orang yang sangat sabar sih sebenarnya ya. Orang yang penuh banyak pertimbangan, baik buruknya, positif negatifnya, seperti itu ya. Sangat sabar luar biasa ya, teman-teman yang memilih pilihan ketiga. Oke, pilihan terakhir, pilihan ketiga, kita lihat siapa sih yang menyimpan fotomu. Ini bisa siapa saja ya guys, hasilnya nanti bisa orang tua, bisa teman lama kamu, sahabat kamu, mantan kamu, pasangan kamu gitu ya, bebas ya, tergantung nanti tetap tebaran kartunya seperti apa akan aku jelaskan ya guys. Oke, di sini Eight of Swords. Oke, yang menyimpan fotomu, pilihan ketiga Ace of Pentacles, King of Wands, The Magician, Queen of Pentacles. Oke. Di sini ya ada yang hubungannya on off ya sama orang ini ya. Belum jadian, masih pendekatan, tapi baru pendekatan aja udah on off ya dari King of Wands. Orangnya agak apa ya? Sangat menarik secara fisik ya, yang menyimpan fotomu. Di sini aku lihat King of Wands sangat menarik, sering tebar pesona, agak genit gitu, agak flirty gitu, sering tebar pesona, tapi memang sangat menarik gitu. Setiap lawan jenis kalau ngeliat dia nih, baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan, kamu tinggal sesuaikan ya guys. Lawan jenis kalau ngeliat dia nih tertarik banget gitu ya, karena memang secara fisik dia sangat menarik, bugar, tubuhnya sangat indah gitu ya, sangat bagus gitu. Mungkin dia suka olahraga seperti itu ya teman-teman. Ada The Magician, orang ini ahli manifestasi, apapun yang dia inginkan sebenarnya, karena orangnya sangat percaya diri nih, optimis banget dari King of Wands ya. Yang menyimpan fotomu ini orangnya sangat percaya diri, karena keoptimisannya dia, karena kepercaya diriannya dia ini, jadi dia sebenarnya
sudah mendapatkan apapun yang dia inginkan dari Magician. Ahli manifestasi sebenarnya orang ini ya guys. Secara karir ya baik, dia memanifestasikan itu semua, dia mengusahakan itu semua ya, dari Queen of Pentacles dan Ace of Pentacles. Aku lihat di sini karirnya sangat baik. Ini dari lingkungan pekerjaan kamu ya guys. Aku lihat teman bisnis kamu, rekan kerja kamu, bahkan di sini aku lihat kok ada energi dia punya posisi yang di atas kamu, jauh di atas kamu secara pekerjaan ya teman-teman ya. Punya keuangan sangat mapan. Dia orang juga cukup sabar dari Queen of Pentacles ya, aku lihat ya. Orangnya pekerja keras, sama seperti kamu, energinya tadi pekerja keras. Dia orangnya cukup sabar ya, jelas kalau secara keuangan dan karir tidak usah diragukan lagi ya teman-teman. Dia punya posisi dan jabatan, aku lihat kok agak lebih tinggi dibandingkan kamu ya teman-teman ya. Dari Eight of Swords di sini, yang menyimpan fotomu ini adalah dia memperhatikan kamu dalam diam, dia menyukai kamu dalam diam ya guys. Dari Eight of Swords. Cuman kalau dari Ace of Pentacles di sini orang ini sudah berkeluarga. Ya, aku lihat di sini dari lingkungan pekerjaan, entah itu rekan bisnis kamu, pokoknya kamu kalau berhubungan sama orang ini nih, ya tentang kerjaan, kalau ngobrol sesuatu juga tentang kerjaan aja, terkesan seperti itu dia di depan kamu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya dia sedang menyimpan perasaannya sama kamu dari Eight of Swords ya. Cuman kenapa dia menyimpan perasaannya sama kamu ya, aku lihat di sini ada energi pernikahan ya, ada Ace of Pentacles dan ada Queen of Pentacles ya. Atau bisa juga kenapa dia menyimpan perasaannya sama kamu, dia diam-diam gitu ya, dia merasa takut. Jujur aku lihat di sini memang secara karir dia jauh lebih tinggi dari kamu. Jadi kalau misalnya dia menyatakan perasaannya sama kamu, dia udah overthinking duluan nih gitu, udah merasa apakah kamu akan tertarik juga sama dia, apakah ya seperti itu, pikiran-pikiran yang sebenarnya hanya dia sendiri yang memikirkan hal itu. Belum nyoba aja dia udah berpikir jelek, belum nyoba aja dia sudah berpikir yang negatif lah tentang kamu gitu ya teman-teman ya. Dari Eight of Swords dia sebenarnya banyak sekali memimpikan kamu, banyak sekali merindukan kamu, banyak sekali overthinkingnya yang dia buat sendiri sebenarnya dia belum maju ke kamu sama sekali. Beberapa dari kamu ya, hanya beberapa dari kamu yang memilih pilihan satu, dia mencintai kamu dalam diam. Pertama mungkin karena dia sudah berkeluarga, kamu sudah berkeluarga. Yang kedua, dia memikirkan tentang apakah kamu akan menerima dia, apakah hubungan ini akan disetujui dan sebagainya. Pikiran-pikiran yang dia buat sendiri. Tapi di sini aku lihat dia belum maju ke kamu ya, hanya sebagian kecil yang memilih pilihan ketiga ya. Di sini juga yang menyimpan fotomu ini adalah orang yang ada hubungannya dengan pergaulan kamu ya teman-teman ya, terutama di pekerjaan dan karir kamu ya. Di sini orangnya cukup pintar, jago manipulasi dari The Magician. Seperti tadi aku jelaskan ya, jago manipulasi. Kalau di depan kamu nih ya berbicara seperti teman aja, apalagi kalau itu berhubungan dengan karir ya. Ya sebatas pekerjaan saja gitu, sebatas yang ada hubungannya dengan uang aja gitu. Tapi tanpa kamu sadari dia punya gairah yang cukup tinggi dari King of Wands untuk kamu, ketertarikan secara fisik sama kamu yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Jujur aku jelaskan ya sama kamu, dia punya ketertarikan secara fisik sama kamu ya teman-teman ya. Ya dia jago manipulasi, jago membohongi perasaannya dari The Magician ya. Kalau di depan kamu seolah-olah nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia punya hasrat terpendam sama kamu ya. Mungkin dia diam-diam sering memperhatikan foto kamu juga, selain menyimpan, tapi diam-diam dia kalau dia dalam keadaan tidur ya, relax gitu di rumahnya, di kantornya ataupun dimanapun itu, dia sering memperhatikan foto kamu juga gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi yang menyimpan fotomu. Siapa sih yang menyimpan fotomu? Ada Nine of Coins, ini Ten of Coins, sorry, Emperor. Oke, ini pasangan kamu ya guys. Di sini beberapa dari kamu sudah ada yang menikah, hubungannya cukup ya meskipun belum ada pernikahan tapi hubungan cukup lama ya. Dari Two of Pentacles aku lihat hubungannya cukup lama, sudah mengalami up and down dalam hubungan percintaan gitu ya, entah kamu sudah menikah maupun belum. Ada Wheel of Fortune ya, kamu long distance relationship sama orang ini kalau bicara pasangan ya.
Four of Coins dan ada Palace of Cups. Oke. Ten of Coins di sini dan ada Emperor di sini. Ya, ini yang menyimpan fotomu adalah orang yang mencintai kamu ya. Jelas pasangan kamu teman-teman, tapi terutama bagi kamu yang sudah punya hubungan sangat serius, sangat lama, bahkan sudah menikah di sini dari Ten of Coins dan Emperor. Orangnya pekerja keras. Di sini juga ada sosok orang tua ya teman-teman, mama atau papa dari di Emperor ya. Ada sosok orang tua aku lihat yang menyimpan fotomu. Sosok pasangan, terutama pasangan sah, kamu sudah menikah sama orang ini tapi kamu LDRan. Baik kamu sudah menikah maupun belum, kamu kayaknya LDRan sama dia. Kamu hubungannya jarak jauh, entah kota atau negara gitu ya. Intinya jarang bertemulah sama orang ini. Tapi sebenarnya jarang bertemu ini bukan karena macam-macam, tapi karena memang sama-sama sibuk ya. Di Emperor dan ada Wheel of Fortune-nya di sini, kamu sama dia sama-sama sibuk ya. Kamu punya karir yang sangat baik, entah kamu wira swasta maupun kamu seorang pekerja gitu. Dia pun apalagi gitu ya, pasangan kamu ini punya karir yang sangat baik ya teman-teman ya. Dia kalau rindu sama kamu nih, dia memperhatikan fotomu loh ya. Dia kalau rindu banget sama kamu, dia memperhatikan fotomu. Nanti kalau udah nggak tahan nih ngeliatin foto kamu, dia langsung menghubungi kamu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sorry ya guys ya. Ya di sini ada Four of Coins dan ada The Emperor. Pasangan kamu ini orangnya apa ya, agak posesif ya. Ya, agak posesif ya dari The Emperor dan Four of Coins ya. Posesif karena dia takut kehilangan kamu, karena dia mencintai kamu ya. Seperti itulah alasan-alasan yang menurut dia positif lah, positif untuk kebahagiaan kamu berdua ya. Di sini ada Palace of Cups. sorry di sini ada Palace of Cups ya. Jelas di sini adalah orang yang mencintai kamu, pasangan kamu. Tadi sudah aku jelaskan ya teman-teman ya. Yang menyimpan fotomu jelas pasangan kamu. Pasangan kamu ini aku lihat Palace of Cups orangnya cukup romantis ya. Meskipun ada keposesifan di situ, karena tapi dia selalu bilang sama kamu ya, aku posesif karena aku sayang sama kamu, aku takut kehilangan kamu, aku cinta sama kamu ya. Seperti itulah yang menurut dia benar lah keposesifannya dia itu ya, alasan-alasan dibalik keposesifannya dia itu gitu ya teman-teman ya. Ya, oke. Itu dia yang menyimpan fotomu teman-teman ya. Jelas di sini ada pasangan, baik menikah maupun belum, tapi jelas hubungan kamu sudah cukup lama dan sangat serius. Di sini ada teman kerja kamu yang memang terlihat di depan kamu nih, dia ya hanya seputaran pertemanan aja, hanya seputaran uang aja, hanya seputaran karir saja. Tapi sebenarnya percayalah teman-teman, dia sering memikirkan kamu diam-diam ya. Dia ada rasa takut untuk bicara tentang perasaannya sama kamu ya. Overthinking ya, banyak yang dia pikirkan, tapi dia yang membuat itu sendiri gitu ya. Tanpa dia ungkapkan ke kamu, dia sudah mengambil asumsi seperti itu sendiri, dan itu yang membuat dia seperti kayak depresi sendiri gitu ya. Aneh banget ya, belum ngomong sama kamu tapi dia udah membuat asumsi tersendiri ya, akhirnya depresi sendiri dengan asumsinya dia. Aneh banget ya. Seperti itulah ya yang suka sama kamu dalam diam ini teman-teman ya. Ya, rekan kerja sih, rekan kerja lebih banyak dalam dunia pertemanan di tempat kerja kamu yang ada hubungannya dengan karir, keuangan kamu. Tapi sebagian kecilnya di sini teman kamu kongkow sih sebenarnya. Kalau kamu lagi jenuh ya kamu bertemanan aja sama dia, bareng-bareng, kalau kemana-mana bareng gitu teman-teman ya. Seperti itu. Oke, pilihan ketiga, kita lihat inisialnya dia atau inisial kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan nama dia ya, yang menyimpan fotomu. Ini orangnya sangat menarik sih, tapi dia memang agak genit ya teman-teman ya. Suka sekali tebar pesona nih, yang menyukai kamu dalam diam nih. Ya, dia punya ketertarikan secara seksual sangat besar sama kamu. Oke, inisialnya dia, inisial kamu. Kamu tinggal sesuaikan saja ya teman-teman dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, di sini ada J, U, O, V, V, A, B, S, O, K, M, M, dan W. Ya guys ya. Ini inisial kamu, inisial dia, atau huruf ini ada di dalam nama kamu atau namanya dia. Di sini ada energi Cancer ya. Tuh. Oh ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dia cukup intuitif ya orangnya ya. Intuisi dia cukup tajam loh teman-teman ya.
Di sini ada Palace of Cups ya. Intuisinya cukup tajam, dia mengerti tentang dunia spiritual dan supranatural ya teman-teman ya. Dia bahkan punya ketertarikan dengan dunia itu, spiritual dan supranatural. Oke, ada Virgo, Cancer, dan Taurus. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Apa lagi nih? Ya itu. Ya. Pisces, Cancer, dan Scorpio teman-teman ya. Itu dia yang menyimpan fotomu. Kalau misalnya ini pasangan kamu, ya jelas dia nggak diem-diem ya teman-teman ya menyimpan fotomu. Pasti kamu juga tahu lah dia menyimpan fotomu kalau kita bicara pasangan ya. Cuman kalau misalnya yang mencintai kamu dalam diam tadi nih ya, yang anaknya agak flirty gimana gitu, ya pasti kamu nggak tahu kalau dia menyimpan fotomu, karena dia sering memperhatikan kamu nih ya. Kalau dia lagi dalam senggang gitu ya, waktu senggang gitu ya, dia sering memperhatikan foto kamu nih teman-teman ya. Oke, pilihan ketiga semoga cocok ya, semoga resonate ya. Ya kalau memang nggak cocok sama sekali ya mohon dimaklumi ya guys. Bye bye.